Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ini, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita memasuki bahasan yang baru, ya, dari pembahasan yang masih berkaitan dengan bagian dari nikah, yaitu al-khulu'. Di pertemuan yang terakhir kita membahas poin yang keempat dari talak, ya, yaitu dilihat dari sisi rujuk dan tidak rujuknya, dilihat dari sisi kembalinya seorang suami kepada istrinya ataupun tidak, ya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tolak itu, ya, ada yang seorang suami masih bisa kembali kepada istrinya, ya, atau disebut dengan tolak raj'i, ya, wa imma ba'in, dan juga ba'in, yaitu tolak yang mana seorang suami, ya, tidak bisa kembali lagi kepada istrinya. Ada tolak raj'i, tolak yang seorang suami masih bisa kembali kepada istrinya, itu tolak 1 dan tolak 2. Ya, ada tolak ba'in, ya, yang mana di sini seorang suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya, meskipun talak ba'in ini dibagi 2, ya. Ada yang disebut dengan bainunatul kubra, bainunah kubra. Ada juga yang disebut dengan bainunah sugra, ya. Adapun tolak raj'i, sebelum kita masuk pada khulu', ya, yang mana talak atau seorang suami mentalak istrinya yang telah dia gauli, ya, meskipun belum diberikan imbalan semacam belum dikasih imbalan harta, ya, tidak ada di sana pemberian harta yang sebelumnya. Walam yasbiqhu talaqun aslan, yang belum pernah ada talak sebelumnya, ya. Atau bisa juga si wanita ini sudah ditalak dengan talak 1. Ini talak raj'i namanya, yang mana seorang
suami ya masih bisa kembali kepada istrinya. Ya. Baik. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 229, at-talaqu marratan. Talak itu dibolehkan 2 kali, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya, dia mempertahankannya atau dia melepaskannya dengan cara yang baik. Baik. Kemudian talak yang kedua ada talak namanya talak bain. Ya, talak bain. Talak bain ini dibagi 2. Ya. Talak bain adalah talak yang mana seorang suami tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya. Ya, tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya. Ya, sini Syekh tidak menyebutkan, tapi bisa ambil dari buku yang lain. Ya. Talak bain adalah talak yang mana seorang suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya. Ya. Sebenarnya telah disebutkan talak bain ini dibagi 2, ada yang bain sugro, ada bain kubro. Apa ini maksud dengan bain sugro? Ya. Bain sugro adalah talak yang mana seorang suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru dan mahar baru. Ya. Seorang suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Ya. Ini ada 2 bagian. Yang pertama, jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, talak 1 dan talak 2. Tapi suaminya tidak juga rujuk sampai habis masa iddah. Masa iddahnya 3 bulan, salah satu quru, 3 kali haid. Ya. Dia baru talak 1, dia itu baru mentalak istrinya talak 1 ataupun talak 2, tapi si suami tidak kembali, tidak rujuk, ya, apa namanya, sampai habis masa iddah istrinya. Ya, maka di sini kalau sudah habis masa iddah, suami enggak kembali pada saat tersebut sudah, maka ini sudah bukan istrinya lagi. Meskipun baru talak 1, si istri sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya, kenapa? Karena ini dia sudah keluar dari masa iddah. Kalau dia mau kembali masih boleh, dengan syarat dia akad baru, kemudian mahar yang baru, dan itu juga kalau istrinya masih mau. Ya, kalau istrinya masih mau. Berbeda kalau dia rujuk masih dalam masa iddah. Kalau dia rujuknya masih dalam masa iddah, si suami boleh kembali. Dia mengatakan sama istrinya ridho atau tidak, saya rujuk. Istrinya mau terima atau tidak, ya yang jelas kata suami saya rujuk. Itu si istri tidak boleh menolak karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau dia mau rujuk setelah keluar masa iddah, maka istri punya hak di sini. Kalau suaminya mau rujuk dan istrinya nggak mau lagi, sudah jangan dipaksa. Karena sudah tidak mau, karena sudah keluar dari masa yang bolehnya seorang suami rujuk. Ini bainnya ini bain sugro. Seorang suami yang nggak boleh keluar, tidak boleh lagi kembali kepada istri atau mantan atau kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Kemudian talak bain sugro yang kedua, yaitu seorang suami dia menceraikan istrinya sebelum dia gauli. Dia baru akad, ya, dia baru akad, lalu dia ceraikan. Ya, maka di sini apa namanya, si suami nggak bisa lagi rujuk. Ya, dan itu tidak ada iddahnya kalau begitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, tsumma talaqtumuhun, kemudian kalian menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, maksudnya menyentuhnya, menggaulinya, fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada untuk kalian iddah, ya, bagi mereka, atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Jadi kalau dia sudah akad tapi dia belum pernah gauli, lalu dia ceraikan, ya, maka ini tidak ada iddahnya, ya, tidak ada iddahnya, ya. Yang dua ini, kalau misalkan si suami itu masih mau balik, nggak apa-apa, boleh dia balik, tapi dia akad baru lagi, mahar baru lagi. Ini namanya bain sugro, bain sugro. Ya. Baik. Kemudian talak bain kubro, ini adalah talak bain, yaitu talak yang ketiga kali. Talak yang ketiga kali. Talak yang ketiga kali berarti si suami tidak boleh lagi kembali kepada mantan istrinya selamanya, kecuali kalau si mantan istrinya tadi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian, ya, terjadi perceraian dengan alasan-alasan tertentu, bukan karena paksaan dari mantan suaminya, maka barulah kembali dia boleh menikahi mantan istrinya itu. Nah, ini kalau talak bain kubro, sama sekali tidak bisa lagi kembali. Itu talak dari sisi masih bisa kembali dan tidak. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-khulu'. Khulu'. Ya, dalam bahasa Indonesia ini sudah jadi bahasa Indonesia, khulu'. Ya. Ini kalau khulu, si istri minta, istrinya minta kepada suaminya agar dia diceraikan. Ya. Kata khulu itu diambil dari bahasa Arab khala as-saw. Khala itu melepaskan. Ya. Ya, khala artinya menanggalkan baju. Ya. Idza azalahu, ya, ketika dia menghilangkan baju tersebut atau melepaskan baju tersebut, ya, namanya khulu. Kenapa dikatakan khulu, menanggalkan baju, melepaskan baju? Karena wanita itu pada asalnya adalah pakaian bagi suaminya. Ya, hunna libasul lakum. Ya, mereka itu, yakni para istri itu adalah pakaian buat kalian. Ya. Warrajulu libasul laha. Sedangkan laki-laki juga merupakan pakaian bagi istrinya. Jadi pakaian, makanya dilepaskan. Ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Ya. Ini khulu secara bahasa. Ya. Ketika si istri minta khulu, berarti dia minta dilepaskan. Ya. Dia minta dilepaskan. Sama talak itu artinya, sebenarnya talak itu artinya melepaskan. Ya. Oleh para fuqaha diberikan definisi bi annahu firaqur rajuli zaujatahu bi badalin ya'khudhu minha. Seorang suami memisahkan istrinya atau berpisahnya seorang laki-laki dari istrinya bibadalin, dengan badal, dengan pengganti. Ya, yakhudhu minha, yang mana si suami mengambil dari wanita tersebut atau dari istrinya. Wa yusamma fidyah au tidak, yang namanya tebusan. Nah, ini khulu. Kalau talak tidak pakai tebusan.
Kalau khulu pakai tebusan. Ya. Ya. Ketika seorang suami minta kepada istrinya, seorang istri minta kepada suaminya agar dia diceraikan, minta khulu, maka si wanita dia harus menebus. Ya, dia harus menebus untuk agar dia terlepas dari istrinya. Terlepas dari istrinya. Si wanita ini menebus, dia bayar kepada suaminya harta, ya, untuk agar dia bisa terlepas dari suaminya. Kalau suaminya menerima, maka jatuhlah khulu'nya. Bagaimana cara khulu tersebut? Ya, ini suami menceraikan istrinya atas permintaan istrinya. Ya, ya, jadi itulah bedanya talak dengan khulu. Kalau talak tidak perlu ada tebus, tidak perlu ada, suami tidak perlu menebus kepada istrinya. Orang dia yang ngasih kok mahar. Ya, nah, karena si istri minta diceraikan, maka dia harus membayar tebusan. Ya. Ya, harus membayar tebusan. Nanti kita sebutkan hadis dari Nabi SAW. Masyru'iyatuhu, ya, tentang pensyariatan khulu. Ya, dalam Islam ada dan dibolehkan khulu, tapi dengan alasan yang syar'i. Ya. Idza ishtadda al-khilafu baina az-zawjaini wa lam yumkin at-tawfiq bainahuma. Apabila perselisihan di antara suami istri yang tidak mungkin lagi untuk disatukan di antara keduanya, dan si istri berkeinginan untuk berpisah dari suaminya, maka boleh bagi dia dengan syarat dia menebus dirinya dari suaminya tersebut, ya, berupa harta, seperti ta'widhan lahu anid darari allati yalhaqu bi firaqiha, sebagai ta'wid, sebagai pengganti, ya, untuk suaminya, pengganti kepada suaminya dari madarat yang yang mana suaminya berpisah dengannya. Ya. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Tidak halal bagi kamu untuk mengambil dari mereka, mengambil sesuatu yang kau telah berikan kepada mereka, illa yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali jika dia khawatir untuk tidak melaksanakan aturan-aturan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian khawatir, ya, bahwa keduanya tidak akan bisa menjalankan aturan-aturan Allah, ya, dalam rumah tangga, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi keduanya fi mabtadat bih, terhadap apa dia tebus kepada kepada suaminya. Ya, yang penting dia ada tebusan. Ya. Tidak halal bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan kepada istrinya. Ya. Kecuali kalau misalkan dia tidak bisa menunaikan aturan-aturan atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa bagi keduanya yang untuk mengambil dari apa yang dia tebus. Si suami boleh dia ngambil harta tebusan tersebut untuk menebus sebagai tebusan dari istrinya. Dan itu ada syariat dalam agama kita dalam surah Al-Baqarah 229. Jadi khulu itu ada, disyariatkan, ya, jika memang dibutuhkan, ada alasan-alasan yang benar, ya, karena ada ancamannya juga, berat ancamannya, ya, jika minta khulu tanpa ada sebab. Tentang hal ini dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang wanita, ya, Ja'at imra'atu Thabit bin Qais bin Shammas, ya, bin Shammas, istri Thabit bin Qais bin Shammas,
datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ma'ankim wala sabitin fi dinihi wala khuluqihi. Ya Rasulullah, aku tidak membenci, aku tidak mencela terhadap Sabit dalam masalah agama dan akhlaknya. Ini wanita ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak benci agamanya Sabit, kemudian akhlaknya. Ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, maksudnya begitu. Illa anni akhaful kufra. Akan tetapi saya ini takut menjadi kufur, yakni tidak bersyukur terhadap suami begitu. Faqala Rasulullah SAW, fataruddin alaihi hadiqatah, maukah engkau kembalikan kebunnya? Berarti si Sabit ketika dia nikah, dia memberikan kebun kepada istrinya. Mungkin itu sebagai maharnya begitu. Ya, kata Rasulullah, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Faqala na'am. Ya, faraddat alaihi. Ya. Maka si wanita itu mengatakan, iya, lalu kebunnya dikembalikan kepada kepada Sabit bin Qais bin Syammas ini radhiyallahu anhu. Wa amarahu, maka Nabi SAW memerintah kepada Sabit, fa faraqaha, lalu Sabit pun memisahkan istrinya, artinya menceraikan istrinya. Dikembalikan barang, ditebus dengan mengembalikan kebun. Ya. Hadis ini sahih, ya. Ini menunjukkan ada syariat khulu. Ya, ada syariat khulu. Nah, ayat dan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian ada peringatan tentang khulu ini. Ya, ada peringatan tentang khulu. Ya. Yani peringatan keras, tahdzir. At-tahdziru minhu. Peringatan keras atas perbuatan khulu. Ya. Dari Sauban, beliau berkata, bersabda Rasulullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin salat zawjaha talaq. Siapa saja wanita atau istri, dia minta cerai dari istrinya, dari suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa alasan, tanpa sebab, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya bau surga, baunya surga dia nggak dapat. Ya, kalau dia minta khulu tanpa alasan, baunya surga nggak dapat dia, gimana mau masuk? Ya, padahal wanginya surga itu dicium dari jarak sekian dan sekian. Ya, nggak dapat kalau si wanita minta cerai dari suami tanpa alasan yang benar. Harus ada alasan. Ya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan, maka haram baginya baunya surga. Baunya surga nggak dapat, gimana mau masuk? Menunjukkan tidak masuk surga. Ya, harus ada alasan yang benar. Ya, jadi tidak sembarangan seorang wanita itu minta khulu dari suaminya. Apa alasannya? Ya, kalau alasannya ada laki-laki lain di hatinya, itu bukan alasan. Ya. Tapi kalau misalkan suaminya tidak bisa menafkahinya, ya baik nafkah batin ataupun nafkah zahir, ya boleh-boleh saja dia minta, ya untuk dia minta khulu. Atau mungkin suaminya ya tidak sholat, sudah diingatin berkali-kali, sudah dinasihati dan seterusnya, tidak mau sholat. Atau dia suaminya dukun misalkan, tidak disuruh bertobat, nggak mau, istrinya boleh minta cerai, boleh. Ya, harus ada alasan yang kuat yang dibolehkan oleh syariat. Ya, maka di sana kalau tanpa ada alasan yang benar, nggak bisa. Ya, makanya ya artinya kalau minta khulu harus punya alasan yang sesuai dengan syariat. Jangan buat-buat. Ya, jangan dibuat-buat.
Bahkan kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu tanpa alasan yang benar, hunnal munafiqat. Mereka ini adalah wanita-wanita munafik. Wanita-wanita munafik. Jadi harus alasan jelas. Saya pernah ditanya oleh seorang wanita yang dia sudah yakni berapa tahun menikah, tapi suaminya di awal menikah suaminya masih jos begitu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu dia nggak jos lagi, maksudnya itu tidak berfungsi lagi. Dia minta sama saya, nanya, gimana Ustaz, boleh nggak? Anti kalau mau bersabar, lebih baik anti bersabar. Tapi kalau nanti nggak bersabar, ya dalam hukum seperti ini ya boleh. Tapi lebih bersabar lebih baik. Ya, tanya. Nah, namun juga ada peringatan untuk para lelaki. Ya, Syekh menyebutkan di sini. Ada peringatan bagi para wanita untuk tidak bermudah-mudah minta khulu, juga ada peringatan bagi kaum lelaki, bagi para suami. At-tahdhirur rijali min adlin nisa. Ya. Peringatan keras bagi para suami untuk tidak menyulitkan para wanita. Ya. Apabila seorang laki-laki sudah tidak suka terhadap istrinya, ya. Apabila seorang suami sudah tidak suka terhadap istrinya, ya. Sementara, ya, dia juga, ya, artinya sudah tidak suka terhadap istrinya karena ada sebab, ya, lisababin, karena ada sebab, ya, fa'alaihi ayyufariquha bima'rufin. Maka hendaknya seorang suami itu dia pisahkan, dia berpisah dengan istri atau menceraikan istri dengan cara yang baik. Ya, kalau memang si laki suami ini sudah tidak suka sama istrinya karena ada sebab tertentu, ya, maka hendaknya seorang suami itu dia ceraikan istrinya dengan cara yang baik, sebagaimana Allah perintahkan. Wala yajuzu lahu habsuha wal idraru biha. Dan tidak boleh bagi suami untuk menahan istrinya tersebut dan memudaratkan istrinya. Litabtadiya nafsaha bihi, untuk dia menebus dirinya, ya, kepada suaminya. Ya. Misalkan seorang suami tidak bisa begitu, tidak bisa berhubungan begitu. Kan ada yang kayak Kain. Ada seorang sahabiat pernah menceritakan kepada Nabi SAW, si wanita itu mengangkat, ya Rasulullah, dia kayak gini, ya Rasulullah, kayak Kain melambai-lambai. Ya, dia minta untuk diceraikan. Ya, kalau misalkan dia seorang laki-laki yang memang itu tidak bisa dia lakukan, ya jangan dia tahan daripada bermudarat bagi istrinya. Ya, biarkan istrinya menebus dirinya. Ya, Allah SWT berfirman, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna. Ya, apabila kalian menceraikan wanita, menceraikan istri, dan telah sampai waktunya untuk mereka, fa'amsikuhunna, tahan mereka, ya, dengan cara yang baik, aw sarrihunna bil ma'ruf, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Wala tumsikuhun, jangan kalian menahan mereka diraran, karena untuk menyiksa, memudaratkan, ditadu, agar supaya kamu melampaui batas terhadapnya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Siapa yang melakukan itu, dia nahan istrinya. Ya, dia nahan, sementara istrinya sudah ada alasan yang tepat. Ya, tapi laki-laki ini tetap dia pertahankan istrinya. Tujuannya ingin memudaratkannya. Maka, ya, siapa yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang yang zalim.
Jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Sampai di akhir ayat. Surah Al-Baqarah 231. Kalau memang seorang suami dia sudah tidak senang sama istrinya, ya, dia tidak senang tapi dia tidak mau melepaskan, ya, maka ini seorang suami harusnya jangan dia berbuat zalim, dilepaskan, ya. Ini peringatan buat para suami. Tentang hulu ini kaum muslimin, apakah hulu, jika hulu itu terjadi, apakah dia termasuk talak? Nah, ini. Ya. Tadi apakah dia tidak termasuk talak? Apakah hulu itu termasuk talak? Ya. Kata Syekh, al-hulu faskhun wa laysa bitolak. Hulu itu adalah faskhun, nikah, membatalkan pernikahan, bukan talak. Memang ucapannya ucapan talak, tapi itu bukan talak. Kenapa? Karena yang minta adalah istrinya. Ya. Kata Syekh di sini, idza tadatil mar'atu nafsaha wa faraqaha zawjuha kanat amlaku li nafsiha. Apabila seorang wanita atau seorang istri telah menebus dirinya dan dia telah diceraikan, dipisahkan oleh suaminya, maka kanat amlaku nafsiha, maka si wanita itu lebih berhak untuk dirinya. Ya, wala haqqa lahu fi muraja'atiha, dan si suami tidak punya hak untuk kembali kepadanya illa biridhaha, kecuali dengan ridhonya. Ya, menunjukkan bahwa wanita minta hulu, kemudian hulunya diterima oleh suaminya dan si istri menebus, maka ini bukan talak namanya, tapi apa? Faskhun nikah, membatalkan pernikahan. Ya. Dan si suami boleh nggak ada kembali sama istrinya? Boleh, kalau mantan istrinya tadi mau, ridho dia, boleh. Ya. Meskipun untuk menjatuhkan hulu tadi, untuk menerima hulu si istri tadi ini, si suami ucapkan talak. Ya. Iya, saya ceraikan kamu. Karena permintaan kamu, maka saya ceraikan kamu. Gitu. Sudah, jatuh talak. Ya, hulu, bukan talak, tapi hulu, batal pernikahannya. Kenapa hulu itu bukan talak? Hulu, kalau talak itu masa iddahnya berapa lama? 3 bulan, 3 kali haid. Kalau hulu cuma sekali haid saja. Ya. Dari sini sudah beda. Ya. Cuma sekali haid. Ya. Wala yutabar hadzal firaqu talaqan, dan perpisahan ini tidak disebut dengan talak in waqa bi lafzi talaq, meskipun ya itu jatuh dengan lafaz talak. Wa inna ma faskhun lil aqdin, akan tetapi itu adalah membatalkan akad li maslahatil mar'ati, untuk kemaslahatan si istri, muqabil maftarat bih, dengan tebusan ya apa namanya? harta. Ya. Jadi khulu bukan talak. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menerangkan, waladhi yadullu ala annahu laysa bitalaqin, dan yang menunjukkan bahwa khulu itu bukan talak, Allah Subhanahu wa taala rattaba ala talaqi badla dukhuli alladzi lam tasqafi adaduha salasata ahkam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya secara berurutan tentang talak setelah dukhul yang belum habis masa iddahnya, salah satu ahkam, tiga hukum. Kulluha muntafiyatun anil khulu. 3 hukum ini tidak ada pada khulu. Yang pertama, anna zawja haqqu birraj'ati fihi.
pada talak, ya, suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Ya, ini talak. Kalau hulu tadi apa? Istrinya yang berkuasa terhadap dirinya. Ya. Kalau suaminya minta kembali dan istrinya mantan istrinya tadi nggak baik, jangan dipaksa. Nah, itu bedanya. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu mahsumun minas salasi. Fala tahillu ba'da istiftail 'adad illa ba'da zawji ma isabah. Annahu mahsumun minas salasi. Kalau talak itu, ya, itu tiga kali. Ya. Fala tahillu ba'da istiftail 'adad, maka tidak halal lagi suami kembali kepada istrinya kalau sudah cukup tiga kali. Illa ba'da zaujin wa isabah, kecuali setelah menikah lagi dan terjadi hubungan, ya, dan terjadi perceraian begitu. Ini yang kedua. Talak itu tiga kali. Asalis annal iddah fi salah satu quru. Alasan yang ketiga bahwa hulu itu bukan talak, bahwa iddah pada talak tiga quru. Apa tiga quru? Ada yang tiga kali haid. 3 kali haid. Ya. Nah, wa kasabata bin nas wal ijma' annahu la raj'ata fil khulu. Dan telah ada nas secara ijma' bahwasanya tidak ada rujuk ketika khulu. Maksudnya ketika tidak ada khulu, si suami, ya, dia nggak boleh kembali kepada istrinya yang minta tadi khulu. Ya, kecuali istrinya mantan istrinya tadi ridho. Ya. Nah, dan ini jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, talaqu marratan, talak itu dua kali. Ya, dengan cara yang kalau wa imsakum ma'rufin, menahan dengan cara yang baik atau melepas dengan cara yang baik, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhun. Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil sesuatu yang kalian telah berikan kepada istri-istri kalian, illa yakhafa an la yuqim hududallah, kecuali keduanya khawatir untuk tidak melaksanakan aturan-aturan Allah. Fa in khiftum an la yuqim hududallah, apabila kalian khawatir keduanya tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihim, tidak mengapa bagi keduanya fi mabtadad bi, terhadap apa yang dia tebus. Ayat yang sudah berulang kita sebutkan tadi. Nah, ini wa hadza lam yahtasu bil mutallaqat bi tadliqaini. Ini meskipun tidak dikhususkan dengan wanita yang talak dua kali, fa inna yatanawaluha wa ghairuha wa la yajuzu yaudat dhamiru ila ma lam yadhkur. Ini ada sedikit dari sisi logo ya. Intinya bahwa hulu itu, ya, bukan talak. Ya, hulu bukan talak. Ya. Hulu itu bukan talak. Ya. Adapun dari sisi iddahnya hulu adalah 1 kali haid. Ya, 1 kali haid. Nah, dan dibolehkannya hulu setelah talak 2 dan jatuhnya hukum talak 3 setelahnya. Ya, ketika si wanita sudah ditalak 2, dia minta hulu, si suaminya menerima hulunya, terus dia tebus, ya, akhirnya diceraikan, maka di situ terhitunglah talak 3, tapi hulu bukan talak, karena kalau talak 3 nggak bisa kembali. Kalau hulu boleh nggak kembali? Boleh kalau hulu, tapi dengan syarat istrinya mau, ya, istrinya mau. Nah, inilah tentang hulu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kesimpulannya bahwa hulu itu bukan talak, tapi fashul akad, membatalkan akad nikah. Ya, dan iddahnya 1 kali haid saja. Beda dengan talak 3 kali haid. Wallahu a'lam. Sudah azan? Ada pertanyaan? Waduh. Ayat, bentar.
Iya. Kalau minta dulu karena suaminya mau nikah lagi. Ini bukan alasan syar'i. Ya. Istrinya minta dulu karena suaminya mau nikah lagi. Ini nggak boleh. Ini menolak syariat Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Menolak syariat Allah bahaya. Ya. Kalau suaminya mampu untuk nikah, nikah aja lah. Semangat nanti. Iya. Kalau alasannya itu enggak terima, itu bukan alasan syar'i. Ya. Bukan alasan syar'i. Justru dia berdosa itu mesti. Enggak boleh. Enggak mencium bau surga. Ya. Betul. Nah, kalau ceritanya istri minta khulu dengan alasan syar'i tadi memang terjelas karena mungkin suaminya tidak kuat. Tapi suaminya tidak mau melepaskannya, Ustaz. Maka bisa menikah lagi atau memang keputusan dari suaminya? Iya. Kalau khulunya nggak diterima, nggak boleh dia nikah lagi, nggak boleh. Karena masih istrinya, ya nggak boleh. Ya, itu masih istri suaminya, ya. Masih istri yang sah. Kalau suaminya menerima khulunya, baru. Ya. Nah, Allah. Maharnya, ya, mahar, senilai mahar. Wallahu alam, karena tadi Nabi suruh kembalikan kebunnya. Ya, kebun ini, wallahu alam, apakah kebun ini memang mahar? Ya, kembalikan kebunnya, kembalikan hartanya. Ya, maharnya, senilai mahar. Ya, kalau maharnya 5 kilo emas, ya senilai itu. Ya, nah, saya kira cukup. Allah a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.